Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia sejatinya sebagai sarana pemersatu bangsa, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, kita bersama akan membahas dan mengkaji tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, untuk memahami lebih mendalam tentang topik kita kali ini, tidak ada salahnya kita perlu mengkaji satu persatu dari kajian kita hari ini, yaitu, saya ulangi, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian ideologi. Nah, secara etimologis, ideologi itu berasal dari kata ideon yang artinya konsep, gagasan, atau pemikiran. Sedangkan logos memiliki arti ilmu. Nah, sedangkan dari bahasa Yunani, ideologi berasal dari kata eidos yang artinya bentuk dan idein artinya melihat. Jadi, secara harfiah, ideologi bisa dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gagasan-gagasan atau ide-ide, atau juga bisa dikatakan sebagai ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, secara sederhana juga ideologi ini dalam pengertian sehari-hari bisa diartikan sebagai suatu cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan di sini adalah cita-cita yang bersifat paten ya, atau bersifat tetap, tetapi harus diwujudkan. Nah, karena cita-cita ini mempunyai sifat tetap dan harus diwujudkan, sehingga cita-cita ini identik dengan suatu pemahaman atau istilahnya keyakinan atau paham atau istilahnya ajaran yang bisa menjadikan suatu landasan atau prinsip atau cita-cita yang harus terpenuhi, intinya seperti itu. Sehingga ideologi di sini kerap dianggap sebagai ilmu yang mengkaji tentang gagasan atau paham yang diyakini kebenarannya yang akhirnya diupayakan untuk diwujudkan. Itu ideologi. Jadi kata kuncinya, ideologi adalah suatu paham yang diyakini kebenarannya dan akan dilakukan atau dilakukan tindakan untuk mewujudkan apa yang diyakini kebenaran akan paham tersebut, ya, seperti itu. Itu sebagai pemahaman kita pengertian tentang ideologi. Selanjutnya, kajian kita tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara di sini yang tidak ada kalah pentingnya, kita berusaha memahami ideologi itu sendiri. Kalau ideologi sudah kita pahami, apa sih pentingnya atau urgensi daripada ideologi itu bagi suatu negara? Nah, ideologi itu sangat penting adanya untuk dimiliki oleh setiap negara di dunia tanpa kecuali Indonesia. Kenapa demikian? Karena negara tanpa ideologi itu ibaratkan berjalan atau apa istilahnya ada tetapi tanpa adanya orientasi atau tujuan yang jelas, sehingga kehidupannya bisa terombang-ambing ya. Jadi mau tidak mau, jika negara itu ingin survive, pasti ya memiliki suatu ideologi yang diyakini kebenarannya disepakati oleh
bangsa dan negaranya untuk dijalankan bersama-sama di dalam mewujudkan cita-cita suatu negara tersebut. Jadi kata kuncinya sangat penting hadirnya ideologi, menghadirkan ideologi di dalam sebuah negara. Nah, selanjutnya setelah kita memahami arti pentingnya ideologi sebuah negara, tidak ada salahnya kita itu perlu mengenal ya ideologi di beberapa negara. Ya, kalau kita kan jelas ideologinya adalah Pancasila, akan kita bahas setelah ini. Nah, ideologi di beberapa negara itu diantaranya adalah liberalisme. Nah, paham atau isme itu kan paham ya, liberalisme, isme itu paham, jadi paham liberal. Di paham atau di ideologi liberalisme ini, kebebasan individu itu sangat diberikan porsi, atau kebebasan individu itu tidak terhalang-halangi. Artinya kebebasan individu dijunjung tinggi, bahkan dihormati oleh negara ya, seperti itu. Itu liberalisme. Nah, kemudian kita juga mengenal ideologi radikalisme. Nah, ideologi radikalisme atau paham keras ya, ini kebalikan dari liberalisme. Kalau di liberalisme posisi individu diberikan kebebasan bahkan terhormat ya. Kalau di radikalisme ini maunya manusia atau individu itu ditempatkan pada persamaan hak dan kewajiban yang sama. Jadi artinya posisinya tidak mau dibedakan ya. Jadi tidak ada kesenjangan di situ ya. Maunya disamaratakan baik kewajiban maupun haknya. Itu radikalisme, dibedakan tuh tidak mau, pokoknya harus sama. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ada ideologi konservatisme. Lugasnya untuk mempermudah kita memahami, sekali lagi isme itu paham, konservatif itu bayangan kita adalah sesuatu yang bersifat klasik, sesuatu yang bersifat kuno, sesuatu yang bersifat bernostalgia, atau sesuatu yang bersifat masa lalu. Jadi di konservatisme ini ya, paham ini itu lebih menempatkan bahwa sesuatu yang klasik, sesuatu yang masa lalu itu benar-benar dijunjung kuat, artinya dipegang erat-erat. Dia tidak menyukai reformasi, tidak menyukai suatu perubahan, bahkan perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kelanggengan daripada ideologi konservatisme ini ya. Itu yang ketiga kalau tidak salah. Nah, keempat, ideologi di beberapa negara yang bisa kita kenal itu adalah ideologi kapitalisme. Nah, mungkin ini kan tidak asing di telinga kita semua. Kapitalisme ini menempatkan posisi barang dan jasa atau sebuah sistem barang dan jasa. Nah, di dalam ideologi kapitalisme ini yang kerap mempunyai ciri yang sering kita kita perhatikan itu adalah terjadinya perdagangan bebas. Itu salah satu ciri di kapitalisme ya, perdagangan bebas. Kemudian kekayaan oleh individu itu sangat menonjol. Jadi kata lugasnya itu kepemilikan modal. Siapa yang bermodal besar, disitulah yang akan berkuasa. Itu paham kapitalisme. Kemudian ada ideologi atau paham sosialisme. Nah, di paham sosialisme ini itu lebih melihat pada alat-alat produksi seperti adanya tanah, kemudian tenaga, kemudian modal, itu dilihat dari persamaan, sama ya. Bahkan kepemilikan negara itu juga menjadi milik bersama, seperti itu sosialisme ya. Nah, dari beberapa ideologi yang bisa kita kenal dari beberapa negara itu tadi, dari liberalisme, radikalisme, konservatisme, kemudian kapitalisme dan sosialisme,
setidaknya ini menambah referensi kita ya, seperti ini. Artinya dari beberapa ideologi yang kita kenal ya, apakah ini istilahnya mempunyai ciri pembeda dengan Indonesia? Jelas berbeda ya. Nah, ideologi-ideologi atau paham-paham yang saya sampaikan tadi dari beberapa negara yang jelas itu tidak bagus atau kurang sesuai dengan cita-cita kita bangsa Indonesia. Sejatinya seperti itu. Nah, mengenai nanti peserta atau teman-teman di luar sana jauh lebih kritis lagi ya. Kok ada unsur kedekatan kita dengan kapitalis, Ibu? Kok ada indikator kita lebih, ada juga campuran kombinasi ini di Indonesia ini, terus bagaimana mensikapinya dan lain sebagainya ya. Memang kita harus memiliki sifat yang terbuka, kritis, ilmiah ya, tanpa istilahnya menyulut unsur-unsur yang sekiranya malah melemahkan negeri ini. Tetapi bagaimana kita bersama-sama mau mengkritisi yang ada ya, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bersama ya, kata kuncinya seperti itu. Karena di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagaimanapun juga dihadirkan supaya kita ingat pada pengantar, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Berpikir kritis boleh, inovatif boleh, bagus, tetapi tidak terlepas dari unsur keilmiahan dan pertanggungjawaban kita secara akademis. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal beberapa ideologi atau paham tadi di beberapa negara, bagaimana posisi Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, seperti yang saya katakan di prolog awal tadi video, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sejatinya sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Pancasila sebagai ideologi posisinya adalah suatu gagasan, ide yang melalui perumusan yang cukup panjang menurut sejarah akhirnya diyakini bangsa Indonesia tingkat kebenarannya melalui nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila sebagai ideologi negara ya, itu jadi tidak serta-merta begitu aja Pancasila sebagai ideologi, bukan. Makanya di bab sebelumnya, sebelum video ini kita sempat mengkaji minggu kemarin adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu adalah mempunyai satu kesatuan sistem yang menjiwai dan dijiwai sehingga menjadi satu kesatuan, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi tingkat kebenarannya di dalam nilai-nilai Pancasila yang bersifat tetap ya, nilai-nilainya itu bersifat tetap yang menjadi suatu kewajiban bisa kita operasionalkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai ideologi ini ya, ideologi bangsa Indonesia itu muncul melalui berbagai konsep, gagasan, pemikiran yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini sejatinya seiring dengan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sejak itulah Indonesia menyematkan di sini posisinya Pancasila sebagai dasar negara. Itu juga melalui proses sejarah yang cukup panjang yang merupakan rangkaian daripada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di sini yang kita kaji, Pancasila itu sebagai ideologi pada dasarnya memiliki sifat yang
terbuka, dinamis, dan reformatif. Ya, saya ulang lagi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sejatinya memiliki sifat terbuka, dinamis, dan reformatif. Dikatakan terbuka, ya, pada dasarnya Pancasila ini mempunyai nilai-nilai dasar tetap yang bersifat universal dan juga bisa dioperasionalkan. Artinya, siapapun itu bisa mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila tanpa terkecuali, ya. Disinilah nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Selanjutnya, Pancasila bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis di sini artinya tanpa mengurangi nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, ya. Pancasila ini bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya kita perhatikan sekarang ini perkembangan zaman sudah luar biasa, mulai dari teknologi dan informasi. Bukan berarti hadirnya Pancasila ini tidak fleksibel, salah, ya. Bisa silakan dikritisi dan disesuaikan oleh bangsa Indonesia, ya. Tentunya yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanpa mengurangi nilai-nilai dasar. Artinya bisa dikembangkan, bisa dikritisi atau disikapi secara kritis, ya, enggak apa-apa. Asalkan tidak mengurangi nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila itu sendiri, ya. Selanjutnya adalah Pancasila bersifat reformatif. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat reformatif, artinya ini Pancasila bisa adaptif, terus kemudian antisipatif, ya, dan aktual. Artinya sejatinya hadirnya Pancasila sebagai ideologi ini bisa menjawab berbagai dinamika persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Oleh sebab itu, Pancasila, ya, sebagai ideologi dan dasar negara itu memang idealnya digunakan sebagai sarana pemersatu dan sarana penguatan rasa nasionalisme bangsa ini. Seperti itu ceritanya. Kalaupun ada sikap dan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila, di sini kita harus bersifat kritis, tidak mencampur adukkan, ya. Intinya Pancasila ini mengajak kita sebagai insan pribadi yang memiliki mental baik, bertanggung jawab, ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemartabatannya, seperti itu. Nah, dengan demikian, melalui kajian Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, harapannya kita bisa lebih memahami, ya, menghayati, bahkan bisa mengimplementasikan hadirnya Pancasila sebagai ideologi ini sebagai sarana pemantap, ya, pemantap bangsa ini di dalam mewujudkan cita-cita nasional, ya. Karena seperti yang saya ingatkan, sebuah negara tanpa ideologi adalah sama dengan berjalan tanpa arah, ya, melangkah tanpa tujuan, akhirnya terombang-ambing, ya. Jadi di sini Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara diharapkan sebagai sarana pembimbing, sarana pengarah di dalam mewujudkan cita-cita nasional, ya. Seperti itu dari saya tentang materi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Semoga memberikan manfaat buat kita semua, lebih menggugah kesadaran kita akan arti pentingnya ideologi yang kita miliki, yaitu Pancasila, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam mewujudkan cita-cita nasional, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Seperti itu. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video atau materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.